Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Prof. Pras, Budaya, dan Bu Alfati, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami terhadap salah satu UMKM yang ada di Indonesia. Judul dari penelitian kami atau hasil dari penelitian kami berjudul Analisis Strategi Pemasaran dan Implementasi Rencana Pemasaran pada UMKM Mixu. Lalu selanjutnya. Berikut ini adalah kondisi kami saat ujian akhir semester secara offline, yaitu pada tanggal 23 Desember 2024. Sebelumnya, izinkan diri kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zara Almirama Zayanik dengan NIM 245. Boleh dimulai dari Akbar. Nama saya Nur Akbar Mesya dengan NIM 046. Saya Datsandra Despiero dengan NIM 073. Saya Fajrian Sultani Hotapea dengan NIM 074. Saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 166. Saya Dirianti Amalia dengan NIM 168. Saya Devita Dwi Agesti dengan NIM 272. Boleh lanjut. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi dari presentasi yang akan kami paparkan. Ada 8 poin. Yang pertama akan dibahas dari bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian atau analisis kami. Lalu poin kedua, ketiga, 4, 5, dan 6 itu adalah bab 2 mengenai tujuan pustaka, lalu akan dibahas secara detail di bab 3. Dan terakhir adalah bab 4, yaitu penutup berisi dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari kami. Boleh selanjutnya. Baik, dimulai dari bab 1 pendahuluan. Selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang menyumbang lebih dari 60% PDB. Di sektor makanan dan minuman, jumlah UMKM terus berkembang seiring peningkatan daya beli masyarakat. Namun, persaingan semakin ketat dengan banyaknya merek lokal. Mixu sebagai UMKM di industri es krim dan minuman menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar dan bersaing dengan merek besar. Selanjutnya, di sini adalah rumusan masalah. Ada 5 poin. Yang pertama adalah mengenai bagaimana analisis SWOT dan PAS pada Mixu. Lalu poin kedua, bagaimana Mixu bisa menentukan segmentasi dan targeting marketnya. Lalu poin ketiga adalah bagaimana perilaku konsumen yang menjadi target utama daripada Mixu itu sendiri. Lalu yang keempat, bagaimana penerapan marketing mix pada Mixu. Dan terakhir adalah bagaimana rencana pemasaran alternatif yang akan dilakukan Mixu pada hasil analisis yang kami lakukan. Sedangkan tujuan dari penelitian kami bisa dibaca ada 5 poin. Boleh selanjutnya. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, di mana akan dibahas secara mendalam mengenai teori-teori dari analisis yang kami lakukan. Selanjutnya. Poin pertama di sini ada profil company dari Mixu Ice Cream and Tea. Jadi Mixu ini adalah salah satu perusahaan waralaba atau kita sebut sebagai franchise yang menjual dua produk, yaitu es krim dan teh minuman yang asalnya dari Zhengzhou, Henan, Tiongkok. Didirikan pada tahun 1997, tanggal 16 bulan Juni. Nama pendirinya adalah Zhang Hongchao. Mix ini sendiri hadir di Indonesia itu tahun 2020 dengan gerai pertamanya, yaitu di Cihampelas Walk atau Ciwok, Kota Bandung. Saat ini Mixu di Indonesia itu gerainya sudah lebih dari 1.000 gerai. Dengan maskot atau ciri khas daripada si Mix ini adalah Snow King atau Raja Salju seperti gambar di sebelah kanan ini pada slide. Boleh selanjutnya.
Oke, untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini ada empat, yaitu yang pertama S itu strength, yaitu kemampuan atau kekuatan, di mana ini tuh mencakup faktor internal yang menjadi keunggulan kompetitif dari Mixu, seperti sumber daya yang kuat ataupun reputasi merek yang baik. Selanjutnya ada W untuk weakness ataupun kelemahan, di mana ini adalah aspek dari internal yang menghambat, seperti kurangnya dana ataupun strategi pemasaran yang tidak efektif. Nah, analisis terhadap dua elemen ini tuh membantu organisasi ataupun perusahaan memahami kondisi internalnya dengan lebih jelas untuk menghadapi kelemahan-kelemahan dari perusahaannya. Selanjutnya yang ketiga itu O untuk opportunity atau peluang, di mana ini tuh adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan seperti tren pasar ataupun kemajuan teknologi. Dan yang terakhir T untuk threat ataupun ancaman, di mana risiko eksternal yang dapat mengganggu seperti persaingan ketat ataupun ketidakstabilan ekonomi. Baik, selanjutnya ada analisis PES, yaitu suatu metode manajemen yang menilai faktor eksternal dari suatu bisnis yang dapat mempengaruhi operasionalnya. PES ini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu P untuk politik, mencakup kebijakan, regulasi, dan stabilitas politik yang mempengaruhi operasi bisnis seperti meliputi kebijakan pajak. Yang kedua ada ekonomi, yaitu mencakup berbagai kondisi ekonomi yang mempengaruhi operasional, strategi, dan keberlanjutan bisnis. Salah satu contohnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada sosial, yaitu faktor yang menunjukkan bagaimana komponen budaya dan demografis mempengaruhi perilaku pelanggan dan keputusan bisnis, seperti contohnya pola gaya hidup. Dan yang terakhir ada teknologi, yaitu dengan menyoroti bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi operasi, inovasi, dan daya saing bisnis. Salah satu aspek utamanya adalah inovasi dalam proses produksi. Oke, selanjutnya di sini ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dan homogen. Nanti kita akan membahas segmentasi ini ada 4, yaitu pertama ada geografis, yang kedua ada demografis, yang ketiga ada psikografis, dan yang terakhir ada perilaku. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada target pasar. Market targeting adalah proses memilih segmen pasar tertentu yang akan dilayani setelah melakukan segmentasi. Boleh di next. Selanjutnya ada perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen merujuk pada tindakan individu atau kelompok yang terlibat dalam pencarian, pembelian, penggunaan, evaluasi, dan pembuangan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa faktor utama. Yang pertama ada faktor psikologis, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir ada faktor budaya. Next. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah konsep untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif. Marketing mix dikenal sebagai 4P, produk, price, place, dan promotion yang diperkenalkan McCarthy pada 1960. Dalam 4P, fokusnya adalah memenuhi kebutuhan pasar melalui produk yang sesuai, harga kompetitif, distribusi efisien, dan promosi menarik. Boleh lanjut. Yang pertama ini ada produk. Produk adalah elemen utama dalam bauran pemasaran yang mencakup barang, layanan, ide, atau kombinasi dari ketiganya. Keberhasilan produk bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua ada harga. Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk atau layanan, yang mempengaruhi persepsi nilai produk. Penetapan harga harus sesuai dengan posisi produk di pasar dan target pasar. Yang ketiga ada tempat. Tempat dalam bauran pemasaran ini mencakup saluran distribusi dan lokasi penjualan, memastikan produk sampai ke konsumen dengan efisien. Dan yang terakhir yaitu promosi.
Promosi adalah upaya untuk memberitahukan, memujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau layanan melalui iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan hubungan masyarakat. Selanjutnya adalah rencana pemasaran alternatif. Jadi rencana pemasaran alternatif itu adalah strategi atau cara gimana bisa memasarkan produk yang sudah kita miliki supaya kita bisa terus mendapatkan profit yang kita inginkan serta meningkatkan brand awareness yang kita miliki. Boleh lanjut. Selanjutnya bab 3 yaitu pembahasan dari hasil analisis yang kami lakukan berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Boleh lanjut. Boleh dilanjut analisis SWOT Mixu. Oke, selanjutnya itu analisis SWOT pada Mixu. Yang pertama itu strength, di mana yang pertama itu adalah harga yang terjangkau, di mana harga yang terjangkau ini adalah kelebihan dari Mixu dibandingkan kompetitor lainnya seperti Cooler City ataupun Aicha ataupun kompetitor lainnya, di mana Mixu ini dia hadir duluan dengan harganya yang murah sehingga bisa dibilang Mixu ini one step ahead dibandingkan kompetitor lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada rasa dan variasi produk, di mana Mixu ini tuh mempunyai berbagai varian rasa dan juga variasi produk. Misalnya untuk es krimnya dia mempunyai beberapa varian rasa dan juga untuk produknya dia tidak hanya menjual es krim melainkan juga menjual minuman ataupun ya minuman boba-boba ataupun teh-teh lainnya. Selanjutnya ada brand recognition di mana Mixu ini sudah dikenal dengan maskot utamanya yaitu King Snowman di mana ini sangat melekat dan juga identik dengan Mixu. Selanjutnya yang keempat itu yaitu lokasi strategis di mana Mixu ini sudah membuka lebih dari 1.000 cabang di mana mereka ini menjangkau apa ya bisa dibilang kota-kota kecil yang tidak dijangkau oleh kompetitor lainnya. Selain itu juga Mixu ini dia itu membuka gerai ataupun cabangnya benar-benar memperhatikan lingkungan sekitarnya seperti di UPN karena target yang ingin dicapainya yaitu mahasiswa maka dia membuka gerai di persis banget di belakang UPN. Selanjutnya ada weakness ataupun kelemahan dari UPN di mana yang pertama itu keterbatasan diferensiasi yaitu produk yang dijual Mixu bisa dibilang cenderung sama dengan kompetitor-kompetitor lainnya sehingga diperlukan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi kelemahan dari Mixu ini. Selanjutnya ada ketergantungan pada harga yang murah di mana seperti di era yang sekarang di mana harga tuh mengalami kenaikan, harga-harga barang mengalami kenaikan, maka mau tidak mau Mixu ini harus mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada manajemen operasional di mana Mixu ini sudah membuka lebih dari 1.000 cabang. Di mana pasti ada aja cabang-cabang ini tuh yang tidak mengikuti SOP dari pusatnya ataupun bisa dibilang inkonsistensi sehingga Mixu ini harus memperhatikan cabang-cabang lainnya uh, untuk cabang-cabangnya ini tuh bisa dibilang tidak menjelekkan nama dari Mixu. Selanjutnya yang keempat yaitu ketergantungan pada tren, di mana Mixu ini cenderung produknya mengikuti tren-tren yang ada, sehingga bisa dibilang memerlukan inovasi-inovasi lainnya untuk menghilangkan ketergantungan pada tren ini. Yaitu selanjutnya ada opportunity, di mana yang pertama itu ekspansi pasar, di mana ekspansi pasar ini tuh sebenarnya sudah dilakukan oleh Mixu, di mana mereka sudah membuka lebih dari 1.000 cabang dan menjangkau kota-kota kecil. Selanjutnya yang kedua itu ada kemitraan strategis, di mana Mixu ini bekerja sama dengan Gojek, GoFood, GrabFood dan juga Shopee Food untuk layanan pesan antar. Selanjutnya ada inovasi produk baru, di mana seperti yang saya jelaskan pada strength dan juga weakness, ini tuh benar-benar harus dimanfaatkan oleh Mixu sehingga dia tuh bisa dibilang tidak berketergantungan pada tren sehingga dia bisa juga menjadi trendsetter. Selanjutnya yang keempat yaitu branding digital di mana Mixu ini bisa memanfaatkan platform-platform sosial media seperti Instagram ataupun TikTok untuk memasarkan produknya sehingga engagementnya akan semakin menaik. Selanjutnya yang terakhir itu ada threats ataupun ancaman di mana yang pertama itu persaingan ketat karena kompetitor dari Mixu ini bisa dibilang cukup banyak yang menjual produk yang sama
dengan Mixu, sehingga benar-benar dari tim manajemennya dari Mixu ini harus memperhatikan dengan seksama. Selanjutnya yang kedua itu perubahan preferensi konsumen, di mana karena produk yang dijual dari Mixu ini tuh bisa dibilang cenderung manis, sehingga harus ada inovasi-inovasi baru lainnya, seperti mungkin es krimnya tuh yang rendah gula, sehingga penyidap diabetes pun juga bisa, ataupun yang mempunyai masalah kesehatan pun juga bisa menikmati produk dari Mixu. Selanjutnya yang ketiga dan keempat ini bisa dibilang berkesinambungan ataupun berketerkaitan, yaitu ya fluktuasi harga bahan baku dan juga krisis ekonomi, di mana apabila harga bahan baku naik ataupun krisis ekonomi naik akan menyebabkan inflasi. Nah, inflasi ini juga akan berpengaruh terhadap harga bahan baku. Apabila harga bahan baku ini naik, otomatis Biksu mau tidak mau harus mengambil keputusan apakah dia tetap stay dengan keuntungannya yang kecil dan juga bisa mengakibatkan kebangkrutan, ataupun ya dia menaikkan harga dari produknya. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada analisis PST yang diterapkan oleh Mishu. Untuk pertama, dari komponen politiknya, karena Mishu merupakan merek minuman asal Tiongkok, mereka harus tetap memperhatikan perdagangan internasionalnya, termasuk undang-undang yang ada di Indonesia. Masuknya Mishu memperhatikan kebijakan lokal seperti undang-undang investasi asing dan peraturan zonasi usaha. Izin usaha, pajak impor, dan perlindungan konsumen juga harus diikuti. Mishu harus memperhatikan dan memastikan bahwa semua gerai mematuhi peraturan dan perdagangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, dari ekonominya, bisnis Mishu ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena mengimpor biaya bahan baku dari Tiongkok akan dapat dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang. Mishu memilih untuk mendukung penggunaan bahan baku lokal dengan mengoptimalkan rantai pasokan untuk menjaga harga tetap kompetitif. Yang ketiga, ada dari komponen sosialnya. Perilaku konsumen di Indonesia ini cenderung mengikuti tren yang memberikan keuntungan besar bagi Mishu. Minuman boba dan es krim sebagai bagian dari gaya hidup modern memiliki daya tarik besar di kalangan anak muda. Selain itu, populasi Indonesia yang mayoritas Muslim juga mengharuskan Mishu untuk memastikan kehalalan dari produknya. Jadi Mishu mengajukan sertifikasi halal untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dan yang keempat, yaitu teknologi. Mishu ini memanfaatkan teknologi digital di setiap proses operasionalnya. Dari proses produksi yang menggunakan teknologi seperti mesin es krim, dari proses manajemen yang menggunakan teknologi seperti mesin kasir otomatis dan juga manajemen inventaris, dan dari distribusi yang menggunakan teknologi seperti aplikasi pengiriman makanan, contohnya GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta menggunakan platform media sosial sebagai teknik marketingnya. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis segmentasi Mixu. Yang pertama dari segi geografis. Seperti yang Algi sudah bilang, kalau Mixu ini dia menargetkan lokasi-lokasi yang strategis, yaitu lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti pusat perbelanjaan, mall, area dekat kampus, serta kawasan bisnis. Nah, fokus utama ini didukung oleh kebutuhan masyarakat daerah tersebut akan tempat yang nyaman untuk bersosialisasi maupun melepas penat. Selain itu, iklim tropis di Indonesia juga jadi faktor utama yang mendorong tingginya minat terhadap produk Mixu. Sehingga strategi lokasi mereka turut memperhatikan aksesibilitas dan daya tarik produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai kota besar dan daerah dengan suhu panas sepanjang tahun. Yang kedua, dari segi demografis, Mixu ini menyasar konsumen dari berbagai kelompok usia, terutama remaja hingga dewasa, yang berusia 15 sampai 35 tahun. Dari segi pendapatan, Mixu ini menargetkan kalangan kelas menengah hingga bawah dengan menawarkan produk yang terjangkau dan ramah di kantong. Selain itu, Mixu juga menjangkau pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran yang cenderung mencari opsi minuman segar atau es krim. Nah, yang ketiga ada dari segi psikografis. Mixu ini menyasar konsumen dengan gaya hidup yang menyukai makanan dan minuman kekinian, serta pengalaman kuliner yang nyaman dan terjangkau. Konsumen ini cenderung mencari tempat yang tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tapi juga menawarkan suasana santai untuk bersosialisasi dengan teman ataupun keluarga. Dan yang terakhir dari segi perilaku, Mixu ini menargetkan konsumen berdasarkan kebiasaan dan pola konsumsi mereka.
yaitu frekuensi pembelian yang cukup tinggi, terutama pada produk seperti es krim dan minuman segar yang sering dikonsumsi di cuaca tropis. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada analisis targeting dari Mixu. Jadi Mixu ini menyasar beberapa segmen utama, yaitu remaja, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Remaja dan mahasiswa menjadi target utama karena mereka sering mencari tempat nongkrong yang murah dan nyaman. Sehingga Mixu menawarkan menu kreatif dengan harga terjangkau di lokasi strategis seperti sekitar sekolah dan kampus. Bagi pekerja kantoran, Mixu menjadi pilihan untuk pelepas dahaga atau penambah energi di sela-sela pekerjaan dengan menghadirkan lokasi yang dekat dengan area perkantoran. Strategi ini didukung oleh penggunaan harga terjangkau, lokasi strategis, serta promosi melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Boleh di next. Selanjutnya, perilaku konsumen. Karakteristik konsumen Mixu. Konsumen Mixu umumnya didominasi oleh generasi muda seperti pelajar, mahasiswa, hingga pekerja milenial. Mereka memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama ada harga sensitif. Mixu menawarkan produk dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat menjangkau segmen yang sensitif terhadap harga. Yang kedua ada penggemar tren. Generasi muda cenderung terpengaruh oleh tren di media sosial, termasuk hype Mixu. Yang selanjutnya ada menyukai kepraktisan. Konsumen Mixu menghargai kemudahan dalam menikmati produk. Lokasi outlet yang strategis seperti dekat kampus, mall, atau pusat keramaian mempermudah akses. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen Mixu. Yang pertama ada faktor psikologis. Konsumen Mixu memiliki motivasi utama untuk mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terjangkau, yang dianggap memberikan nilai lebih dibandingkan pesaing. Persepsi mereka terhadap Mixu sangat positif karena produk ini memenuhi ekspektasi rasa yang baik dengan harga murah. Selain itu, pengalaman positif di masa lalu seperti mencoba rasa yang lezat atau mendapatkan pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Selanjutnya ada faktor sosial. Teman, keluarga, dan media sosial memainkan peran penting dalam keputusan pembelian Mixu. Rekomendasi dari teman atau ulasan yang viral di media sosial seringkali mendorong konsumen untuk mencoba produk ini. Selain itu, kebiasaan keluarga yang menikmati produk seperti es krim bersama-sama menjadikan Mixu pilihan yang cocok untuk segala usia. Harga yang ekonomis juga membuat Mixu diterima di berbagai kalangan sosial, mulai dari pelajar hingga keluarga kelas menengah. Selanjutnya ada faktor pribadi. Sebagian besar konsumen Mixu adalah anak muda, seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja pemula yang memiliki anggaran terbatas, tetapi tetap ingin menikmati produk berkualitas. Konsumen ini biasanya memiliki gaya hidup modern dan praktis, sehingga mereka mencari produk yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga sesuai dengan selera. Selanjutnya ada faktor budaya. Mixu sangat pandai menyesuaikan diri dengan budaya lokal di Indonesia. Mereka menghadirkan varian rasa yang disukai oleh masyarakat lokal seperti rasa teh dan kopi. Konsep toko yang nyaman dan menarik juga sangat cocok dengan budaya nongkrong anak muda di Indonesia. Next. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang dilakukan oleh Mixu. Mixu ini adalah brand minuman es krim populer di Indonesia memanfaatkan elemen bauran pemasaran 4P yang fokus utama mereka ada di dalam distribusi dan pemasarannya. Boleh dilanjut? Yang pertama ini ada produk. Mixu menawarkan es krim dan minuman berbasis susu dengan berbagai varian rasa seperti brown sugar, strawberry, dan coklat. Selain es krim, Mixu juga menawarkan minuman segar berbasis teh yang dicampur dengan susu atau lemon dan perisa segar lainnya seperti kiwi dan peach dengan berbagai pilihan topping. Yang kedua ada harga. Mixu menerapkan strategi penetrasi harga dengan menawarkan harga lebih rendah dari pesaing utamanya. Range harganya dari
Mixu sekitar 8.000 sampai 22.000. Hal ini menarik konsumen, terutama kalangan muda dengan daya beli yang rendah. Harga kompetitif ini membantu Mixu membangun persepsi sebagai pilihan berkualitas dengan nilai terbaik. Yang ketiga ada tempat. Mixu menggunakan saluran distribusi efektif dengan membuka cabang di lokasi strategis seperti pusat kota dan mall dekat dengan kampus atau sekolah, dan menawarkan layanan pengiriman online seperti GrabFood atau ShopeeFood untuk memperluas jangkauan. Mixu menerapkan franchise yang memungkinkan pihak ketiga membuka dan mengelola gerai dengan dukungan mereka, merek, dan sistem Mixu. Yang terakhir yaitu promosi. Mixu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk meningkatkan brand awareness, menawarkan diskon, dan berinteraksi dengan konsumen. Mereka juga sering mengadakan kampanye dengan influencer lokal, promosi musiman, serta program loyalitas untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya adalah rencana pemasaran alternatif. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, ada 4 poin mengenai rencana pemasaran alternatif untuk Mixu. Yang pertama adalah bekerja sama dengan influencer. Kita sama-sama tahu kalau influencer itu adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain hingga jumlahnya banyak, masa manusianya banyak. Nah, dengan Mixu ini bekerja sama dengan influencer, misalnya salah satu influencer eh, yang ada di bidang F&B yaitu Magdalena. Dan bekerja sama dengan Magdalena, produk-produk yang dimiliki Mixu akan dipasarkan, akan diinformasikan oleh Magdalena, yang nantinya masyarakat pun akan menjadi tahu karena dari engagement yang dimiliki Magdalena itu sendiri yang tinggi. Sehingga brand awareness yang dimiliki Mixu meningkat, masyarakat menjadi lebih tahu dengan Mixu, dan otomatis punya pengaruh positif terhadap profit Mixu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah menciptakan produk baru. Pada dasarnya manusia itu mudah bosan, apalagi dengan produk yang itu saja. Jadi supaya Mixu ini tetap eksis, keberadaannya dan selalu diingat oleh masyarakat, Mixu perlu menciptakan produk baru. Ada dua kategori yang disimpulkan untuk mengenai produk baru. Yang pertama adalah misalkan saat ini kan masyarakat itu concern sekali atau fokus sekali terhadap kesehatan, yaitu khususnya gula. Sedangkan es krim itu nyatanya adalah produk yang sangat banyak mengandung gula. Kenapa Mixo itu nggak coba untuk bikin produk baru yang mana dia non sugar? Jadinya semua kalangan bisa mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari mix itu sendiri, sehingga bisa kita katakan bahwa mix itu bisa menjawab segala permasalahan makanan-makanan manis yang dimiliki mix itu sendiri seperti teh ataupun es krimnya. Lalu poin kedua dari produk baru yaitu adalah mengikuti musim. Misalkan saat ini adalah era-eranya Natal, ya bisa membuat produk yang berkenaan atau yang sesuai dengan vibes-nya saat ini yaitu Natal. Yang ketiga adalah pemanfaatan media sosial. Era sekarang ini tuh semua berbasis teknologi, dan semua masyarakat atau manusia itu saat ini tahu segala hal dari media sosial. Khususnya yang sedang tren-trennya itu adalah TikTok dan Instagram. Dengan memanfaatkan media sosial seperti membuat konten-konten kreatif, bukan cuma mengenai konten-konten promosi, tapi misalkan challenge atau hashtag dan lainnya yang ada di media sosial milik Mixu akan meningkatkan engagement dari uh, media sosial Mixu itu sendiri, sehingga akan dikenal banyak orang, otomatis brand awareness pun juga akan meningkat. Terakhir adalah kolaborasi dengan brand lain. Misalkan Mixu kolaborasi dengan salah satu coklat terbaik yaitu KitKat, dengan bekerja sama dengan KitKat, kolaborasi menu pada KitKat. eh, karena Mixu punya pangsa besar pun juga dengan kita punya pangsa besar, dengan kolaborasi seperti itu bisa menghasilkan produk baru dengan pangsa besar yang baru. Boleh dilanjutkan? Yang terakhir ini ada bab 4 penutup yang berisikan saran, kesimpulan, dan rekomendasi dari kelompok kami tentang apa yang bisa dilakukan oleh Mixu untuk meningkatkan efektivitas pemasarannya. Ya, kesimpulannya dari analisis kami adalah strategi pemasaran Mixu ini sudah menunjukkan efektivitas
efektivitas dalam meningkatkan minat konsumen melalui pendekatan harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, dan diversifikasi produk. Strategi pemasaran yang digunakan Mixu sudah kreatif, terutama melalui media sosial. Hal ini memperkuat daya saing Mixu di industri makanan dan minuman. Kemudian implementasi rencana pemasaran yang berfokus pada pengembangan merek dan peningkatan keterlibatan pelanggan berhasil mendorong loyalitas konsumen. Kemudian, namun, Mixu ini harus terus berinovasi untuk menghadapi tantangan seperti meningkatnya persaingan, perubahan preferensi konsumen, dan mempertahankan kualitas layanan. Kemudian dari masalah-masalah yang dialami oleh Mixu, rekomendasi dari kelompok kami adalah seperti berikut. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi digital. Nah, dengan pemanfaatan teknologi digital ini, contohnya itu mengembangkan aplikasi pelanggan yang mendukung personalisasi, seperti pemberian diskon, preferensi produk, dan program loyalitas berbasis data untuk meningkatkan keterikatan pelanggan. Kemudian itu diversifikasi produk. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, mungkin Mixu ini bisa menambahkan pilihan produk yang lebih sehat. Contohnya yang tadi sudah disebutkan es krim rendah gula atau minuman berbasis berbahan organik. Jadi ini bisa menarik segmen pasar yang lebih sadar akan kesehatan. Nah, kemudian itu ada strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan ini mencakup mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam operasionalnya. Nah, contohnya itu penggunaan kemasan daur ulang, promosi yang mendukung pengurangan limbah. Nah, dengan menerapkan hal-hal ini, Mixu ini bisa meningkatkan citra merek mereka di kalangan konsumen yang peduli pada lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan kualitas layanan. Nah, jadi itu peningkatan kualitas layanan ini adalah caranya itu dengan cara menstandarisasi pelatihan karyawan di semua outlet Mixu. Jadi di setiap outlet itu pelayanannya itu harus sama, nggak boleh beda. Jadi misalnya di gerai A buruk, di gerai B itu baik. Nah, itu kan nggak standar tuh. Nah, jadi harus dilakukan standarisasi supaya 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 pelanggan itu mendapatkan konsisten dan membangun reputasi Mixu di pelanggan. Jadi Mixu ini mempunyai citra yang baik di mata pelanggan. Ya, ya sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.